Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengarkan renungan ini dimanapun saat ini berada, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita. Saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudaraku, bahwa pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita merendahkan diri, kita berdoa. Memohon tuntunan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam. Juga telah mengaruniakan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian dari ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan ini, saya akan bacakan untuk kita. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan untuk kita pada pagi hari ini. Topik perenungan kita pagi ini saudara, yaitu hasrat yang kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang anak Tuhan yang bernama Flower Neuhauser, beliau pernah berkata demikian. Kemauan yang rendah lebih sering menjadi penyebab kegagalan daripada kecerdasan atau kemampuan yang rendah. Coba kita renungkan ungkapan ini saudara. Ferdinand Magellan, ini seorang penjelajah Portugis. Dapat dikatakan beliau ini seorang penjelajah terhebat dalam sejarah kemanusiaan, di mana lamanya penjelajahan yang ditempuh oleh beliau dan rombongannya, mereka melakukan itu lebih kurang 3 tahun dalam penjelajahan itu, di mana 5 kapal yang dipakai Magellan berukuran kecil, lamban dan rapuh. Dari kelima kapal yang mereka pakai itu, ternyata saudara, hanya 1 kapal saja yang mampu kembali ke Eropa dengan selamat. 5 kapal mereka pakai, 1 bisa selamat. Dari 265 orang yang ikut berlayar dalam ekspedisi itu, ternyata hanya 18 orang yang bisa pulang dalam keadaan hidup setelah melakukan penjelajahan selama 3 tahun itu. Dan bahkan Magellan sendiri, dia termasuk salah seorang yang tewas dalam perjalanan penjelajahan tersebut. Tetapi pada akhirnya ekspedisi itu saudara berhasil dan membawa bukti bahwa dunia ini memang benar-benar berbentuk bulat. Itulah hasil yang digapai pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan ekspedisi ini sangat terkait dengan kepemimpinan Magellan, di mana Magellan punya tekad yang membaja, tekad yang kuat. Dan karena ketika mereka memulai ekspedisi itu, ada begitu banyak anak buahnya yang ingin kembali. Setelah beberapa bulan
menempuh pelayaran itu dengan tantangan yang sangat berat. Namun Magelang terus memotivasi mereka supaya mereka tetap bertahan, supaya mereka tetap semangat, ya, supaya mereka benar-benar memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan ekspedisi itu. Dan berkat tekad yang besar itu, saudara, anak buah Magelang ini mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka, dan pada akhirnya mereka berhasil memberikan sebuah hasil ekspedisi yang luar biasa, membuktikan bahwa memang bumi ini adalah bulat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Walter Link, saudara, pernah berkata begini. Ini sebuah ungkapan yang menarik bagi kita. Sungguh menakjubkan hidup ini, katanya. Betapa besar yang bisa kita lakukan ketika kita benar-benar mau melakukannya. Tetapi betapa sedikit yang sanggup kita lakukan ketika kita memang tidak mau melakukan. Intinya sekarang, bagaimana kita mau melakukan sesuatu jika kita ingin mencapai hasil yang maksimal dari apa yang ingin kita capai itu. Artinya, ketika kita memiliki hasrat yang kuat, maka sesuatu yang tadinya itu mustahil pun bisa saja itu terjadi. Itu bisa saja kita lakukan. Jadi saudaraku, sangat penting bagi kita dalam menapaki kehidupan ini hari demi hari dengan keinginan yang kuat, dengan memiliki hasrat yang kuat demi untuk mencapai kesuksesan hidup dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dibutuhkan hasrat, tekad yang kuat untuk itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga perlu tahu bahwa seorang pemenang adalah seseorang yang selalu dapat memandang jauh ke depan, dapat melihat apa yang mereka inginkan lebih daripada melihat apa yang tidak mereka inginkan, walaupun itu menarik. Mari kita belajar saat ini. Saya tidak tahu apa yang ingin saudara capai dalam kehidupan saudara di hari ini. Saya tidak tahu tentunya. Dan apa yang saudara benar-benar ingin raih hari ini. Dan jika memang saudara benar-benar ingin menggapai dan meraih semua impian saudara, dibutuhkan tekad yang kuat, dibutuhkan hasrat yang kuat, keinginan yang kuat, serta semangat yang tinggi untuk menggapai itu, saudaraku. Itulah yang dapat memotivasi, mendorong saudara untuk tetap mampu melangkah, sekalipun mungkin banyak tantangan yang akan saudara hadapi untuk menggapai itu. Saudara termotivasi, terdorong, tergerak untuk melangkah, tentu dalam kekuatan Tuhan untuk menggapai segala impian dan harapan yang ingin saudara gapai dalam kehidupan saudara di hari ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah hasrat yang kuat seperti ini. Tidak bisa disangkal memang akan selalu ada hal yang bisa melemahkan hasrat kita, ya, apalagi untuk meraih kesuksesan, meraih segala impian, harapan-harapan kita, akan selalu ada tantangan di dalamnya. Untuk itulah firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan kepada kita peneguhan iman akan hal itu. Firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu?" Demikian kata Musa kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau
kemanapun engkau pergi. Asal kita punya kemauan. Pepatah orang bijak mengatakan, di mana ada kemauan, di situ akan selalu ada jalan. Apalagi ketika kita ingin melangkah bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan selalu bukakan jalan untuk kita, saudara. Untuk itu, apapun yang terjadi hari ini, tetaplah saudara semangat. Jangan biarkan hasrat saudara hari ini dilemahkan oleh apapun, ya. Yakinlah saudaraku bahwa penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk melangkah meraih segala impian, segala harapan baik tentunya yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tentu kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan semua pencapaian-pencapaian kita dengan hasrat yang baik, dengan hasrat yang kuat yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memotivasi kita, mendorong kita untuk lebih giat lagi berkarya, melakukan segala sesuatu demi pencapaian tujuan-tujuan yang kita harapkan hari ini. Tuhan kiranya tetap menyertai saudara sehingga tetap bersemangat, tetap termotivasi dan dengan hasrat yang kuat tadi untuk menggapai keberkatan Tuhan, yaitu keberhasilan dalam hidup saudara di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan mau supaya kami menjadi pribadi yang benar-benar gigih dalam menggapai setiap impian kami bersama dengan Tuhan. Berikan kami hasrat yang kuat. Tolong supaya kami tetap dapat optimis, tetap fokus kepada tujuan-tujuan pencapaian hidup kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang jatuh diangkat, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba juga terus berdoa bagi umat Tuhan hari ini yang bergumul karena sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang bergumul mencari pekerjaan Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan hari ini juga mereka boleh diberkati dengan takut akan Tuhan, karena takut Tuhanlah permulaan hikmat dan pengetahuan memimpin hidup mereka dalam pendidikannya hari ini. Hamba juga berdoa untuk umat Tuhan yang bersuka cita hari ini karena berulang tahun. Penuhkan sukacita mereka Tuhan, dan ajar mereka bersyukur karena itu anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada begitu banyak umat Tuhan saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, dan bahkan oleh kuasa setan, kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh ditolong, dilawat, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati oleh Tuhan hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa dan jangan menyerah. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara, dan tetaplah bersyukur. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara hari ini dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang bisa menonton, sehingga itu menjadi penyemangat bagi kami untuk tetap mau berkarya. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara benar-benar untuk pengembangan channel ini saudaraku. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon dan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.